Salam sejahtera, berjumpa lagi di Renungan Pagi Lensa Evata Guntung Payung. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mengawali aktivitas kita di hari ini, mari kita melandasi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal kudus, kami bersyukur untuk kehidupan yang boleh kami terima sampai di hari ini. Ketika kami boleh ada di hari ini, itu semua karena karya keselamatan yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, ketika kami akan menjalani kehidupan kami, aktivitas kami mohon Engkau berserta dengan kami, dan kami juga mau untuk menjalani hari hidup kami ini dengan firman-Mu, dengan bimbingan yang melalui renungan yang akan kami baca dan akan kami dengarkan secara bersama-sama. Untuk itu Tuhan, mari kuasa Roh Kudus-Mu ada di dalam hati dan pikiran kami semua, sehingga ketika kami membaca firman-Mu dan merenungkannya, kami sungguh-sungguh memaknai dan kemudian melakukan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, terlebih lagi dalam menjalani kehidupan kami di hari ini. Sehingga pada akhirnya kami bukan hanya disebut sebagai pendengar-pendengar firman saja, tapi kami juga boleh disebut sebagai pelaku firman. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan kami serahkan seluruh hati dan pikiran kami untuk ada di dalam perkataan firman-Mu di pagi ini. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari Habakuk pasal 2 ayat 18 sampai 19 yang bunyinya demikian. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar, memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, uang merupakan benda yang bersifat netral. Sekali lagi, uang merupakan benda yang bersifat netral. Namun ketika manusia mencintai uang dan mengerahkan segenap kehidupannya untuk uang, maka uang telah menjadi berhala dalam hidup mereka. Apalagi pencarian kekayaan yang dilakukan dengan cara menindas atau melakukan penindasan terhadap sesama, jelas ini merupakan tindakan yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan kalau sampai menganggap bahwa kekayaan itu, apa yang dimiliki, membuat kita menjadi orang yang berkuasa, lalu kemudian menggunakan kekuasaan itu dengan seenaknya. Hal yang demikian yang tidak disenangi oleh Tuhan. Maka itu disampaikan juga oleh firman Tuhan di saat ini, di mana dalam pasal ini Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, Nabi Habakuk menyampaikan berbagai ucapan celaka. Ucapan celaka yang tujuannya mengingatkan, menasihati, menegur seluruh kehidupan umat saat itu. Ucapan ini ditujukan kepada kekejaman dan keserakahan bangsa Kasdim. Mereka merampas
habis apa yang menjadi milik bangsa Yehuda. Selain itu, Nabi Habakuk menyampaikan berbagai ucapan celaka ini juga ditujukan kepada bangsa Israel, yang dimana bangsa Israel sudah mulai hidup sama seperti bangsa Kasdim. Mereka mulai hidup tidak menghormati Tuhan. Bahkan mereka lebih mengagung-agungkan patung sesembahan buatan tangan manusia. Melalui hal tersebut, ucapan celaka ini disampaikan agar setiap umat saat itu, bangsa Kasdim dan bangsa Yehuda atau Israel, menyadari segala kesaliman yang dilakukan oleh mereka. Apalagi bangsa Israel mulai terpengaruh dengan segala berhala-berhala. Atas terpengaruhnya bangsa Israel, maka mereka ditegur dengan keras supaya mereka tidak serupa dengan bangsa-bangsa di sekitar, bangsa-bangsa Kasdim yang mempraktikkan penyembahan berhala, yang percaya kepada patung-patung. Kata teguran itu dapat kita lihat di ayat 9 yang diawali dengan kata celakalah. Kata peringatan yang keras untuk bangsa Israel agar mereka tidak lagi hidup di dalam berhala dan percaya kepada patung-patung. Selain itu, bangsa Israel ditegur supaya sikap hidup mereka kembali serupa seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mereka mau hidup tidak lagi serupa dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka, bangsa-bangsa Kasdim. Untuk itu saudara-saudari, melalui Nabi Habakuk dengan ucapan celaka ini, maka bangsa Kasdim dan juga bangsa Israel harus diingatkan. Mereka diingatkan oleh Nabi Habakuk. Bangsa Kasdim, Habakuk mengingatkan mereka untuk janganlah menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki atas orang lain, kekuasaan besar yang mereka punya atas orang lain. Kalau sampai mereka menyalahgunakan, Allah tidak suka dengan hal yang demikian, dan akan ada hukuman yang setimpal. Kemudian ucapan celaka ini juga mau menegur bangsa Israel, di mana bangsa Israel sudah mulai hidup seperti bangsa Kasdim, hidup menyembah berhala-hala, percaya kepada patung-patung. Untuk itu, ucapan yang disampaikan Nabi Habakuk ini mau menegur, mau mengingatkan bangsa Israel untuk dapat kembali hidup dengan takut akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang benar dalam zaman sekarang ini patung-patung sudah tidak ada lagi. Penyembahan patung-patung memang tidak ada. Tetapi ada saja yang dapat dijadikan berhala. Misalnya yang disebut dengan berhala-berhala modern, cinta akan uang. Salah satu contoh. Orang yang hidup cinta akan uang adalah orang yang hidupnya ketergantungan atau bergantung pada uang. Ia merasa bahwa tanpa uang ia tidak bisa hidup. Tanpa uang hidupnya tidak berarti, dan lain-lain. Selain itu, orang yang hidup cinta akan uang, ia juga akan merasa bahwa ia memiliki kuasa. Kalau ia punya uang yang lebih, ia hidup cinta akan uang, maka ia merasa bahwa ia punya kuasa, dapat membeli apa saja dengan uang tersebut.
Kalau sampai demikian, maka tanpa disadari kita sudah menjadikan uang sebagai tuan kita. Atau dapat dikatakan bahwa uang sudah kita jadikan sebagai berhala. Dan hal tersebut tidak disenangi oleh Allah. Allah tidak menyenangi hal yang demikian. Untuk itu saudara-saudari, kita diingatkan saat ini, kalau sampai kita berlaku demikian, maka kita sudah menjadikan hidup kita ini sebagai hamba uang. Maka itu ingatlah, di saat ini firman Tuhan menegur seluruh kehidupan kita, bahwa apa yang menjadi tuan atau kita jadikan uang sebagai berhala tersebut tidaklah Allah senangi, tidaklah dikehendaki oleh Allah, dan akan ada keadilan atau hukuman yang Allah berikan bagi orang-orang yang demikian. Maka itu mulailah dari sekarang saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan, jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan kita. Jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang menghidupi, yang menyertai, menolong kita sekalian. Percayalah dan sembahlah Dia dengan sepenuh hati. Maka Ia selalu memberkati kita sekalian. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan di pagi ini menguatkan kehidupan beriman kita sekalian, dan kita bisa hidup mengandalkan Tuhan dari hari lepas hari. Tuhan Yesus berkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan kita di saat ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Dengan renungan singkat di pagi ini, kami boleh bangun di pagi hari, kami disegarkan oleh firman-Mu, dan kami boleh menjalani kehidupan kami, aktivitas kami di hari ini dengan selalu diingatkan, dinasihati agar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Buatlah kami hidup selalu mengandalkan Tuhan, bukan bergantung pada hal-hal yang ada di dunia ini. Untuk itu Tuhan, mohon hikmat, Roh Kudus-Mu, kebijaksanaan-Mu Engkau berikan bagi kami semua, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami ini sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki melalui perkataan firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin.